Kita sering banget dengar soal diet dan olahraga buat bakar lemak. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara buat meretas prosesnya? Nah, di sini kita akan bahas gimana caranya ngobrol langsung sama tubuh Anda pakai sains buat nyalain mesin pembakar lemak. Kita semua pasti udah tahu aturannya kan? Bakar kalori lebih banyak dari yang kita makan. Kelihatannya simpel. Tapi kalau memang sesimpel itu, kenapa ya begitu banyak dari kita yang masih kesulitan? Ini tandanya ada bagian penting dari teka-teki ini yang kita lewatkan. Oke, jangan salah paham dulu. Persamaan kalori masuk versus kalori keluar itu emang benar. Itu hukum fisika. Kalori masuk itu ya apa yang kita makan. Relatif simple. Tapi kalori keluar, nah disinilah letak kerumitannya. Sekaligus di mana letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Dan inilah dia, bagian yang sering banget terlewat dalam obrolan soal bakar lemak, sistem saraf Anda. Betul, otak dan semua kabel-kabel saraf yang nyambung ke seluruh tubuh kita, ternyata merekalah pengendali utamanya. Dan ini bukan cuma teori loh. Ahli neurobiologi Andrew Huberman menjelaskannya dengan sangat pas. Dia bilang, sistem saraf Anda adalah tombol on dan tombol off untuk pembakaran lemak. Nah, saklar inilah kuncinya. Jadi gimana cara kerjanya? Gini, coba bayangin ada kabel-kabel super kecil, namanya neuron, yang menjulur dari sistem saraf dan nancap langsung ke sel-sel lemak kita. Nah, ketika sinyal yang tepat dikirim, neuron-neuron ini ngelepasin zat kimia namanya epinefrin, atau yang kita kenal sebagai adrenalin. Intinya sih dia ngasih perintah ke sel lemak, "Hey, lepasin energi sekarang." Proses ini ada dua langkah krusial, dan dua-duanya harus terjadi. Langkah pertama itu mobilisasi. Sistem saraf nyuruh sel lemak buat ngelepasin isinya ke aliran darah. Tapi itu doang nggak cukup. Langkah kedua, oksidasi. Ini adalah saat lemaknya benar-benar dibakar jadi energi. Tanpa langkah kedua, ya lemaknya cuma muter-muter aja, terus balik lagi disimpan di tempatnya. Mah, pertanyaannya kan sekarang, kalau sistem saraf kita yang pegang kendali, gimana caranya kita bisa ngirim sinyal yang tepat buat nyalain saklar pembakar lemak ini? Ternyata caranya itu nggak selalu seperti yang kita bayangin loh. Alat pertama kita mungkin kedengerannya agak aneh, gelisah. Iya beneran, gerakan-gerakan kecil yang sering nggak kita sadari. Di dunia sains, ini disebut NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Gampangnya, ini tuh semua kalori yang kita bakar dari gerakan yang bukan olahraga. Kayak misalnya mondar-mandir pas lagi nelpon atau ngetuk-ngetuk jari. Dan coba lihat angka ini bukan salah ketik. Studi menunjukkan kalau orang yang sering banget gerak-gerak kecil, kayak ngetukin jari, goyangin kaki, atau mondar-mandir, bisa ngebakar sampai 2.500 kalori lebih banyak setiap hari dibanding mereka yang diem aja. Itu jumlah yang luar biasa besar. Nah, ini poin kuncinya. Bukan gerakan ngetuk jarinya itu sendiri yang ngebakar ribuan kalori. Bukan. Tapi, gerakan-gerakan kecil yang konstan ini ngirim sinyal terus-menerus ke sistem saraf. Sinyal inilah yang ngejaga aliran epinefrin tetap rendah tapi stabil, yang akhirnya ngubah tubuh kita jadi mesin pembakar lemak yang aktif seharian penuh. Sekarang kita lanjut ke alat kedua yang juga kuat banget dan kerjanya pakai prinsip serupa, menggigil. Menggigil itu kan pada dasarnya bentuk gerakan otot kecil yang nggak disengaja dan super cepat. Dan ini juga merupakan sinyal yang sangat kuat buat sistem saraf kita. Proses biokimianya ini keren banget, Geh. Jadi pas kita menggigil, otot kita itu ngelepasin zat kimia bernama suksinat. Suksinat ini kemudian jalan ke jenis lemak khusus yang namanya lemak coklat. Beda sama lemak putih biasa, lemak coklat ini tugas utamanya justru membakar energi buat menghasilkan panas, persis kayak tungku pembakaran di dalam tubuh kita. Disinilah banyak orang salah kaprah. Mereka pikir tujuan berendam air dingin itu buat menahan rasa dingin dan jangan sampai menggigil. Salah besar. Justru sebaliknya, kalau tujuannya mau memaksimalkan pembakaran lemak, kita harus sengaja membiarkan diri kita menggigil. Ini bukan soal daya tahan, tapi soal memicu respons biokimia yang tepat. Dan ini protokolnya simpel banget. Pertama, masuk ke air dingin sampai mulai menggigil. Kedua, keluar dari air tapi jangan keringkan badan. Tunggu 1-3 menit. Udara bakal bikin kita makin dingin. Ketiga, masuk lagi ke air. Ulangi siklus ini 3-5 kali. Proses keluar masuk inilah yang akan memicu gigilan yang lebih kuat, melepaskan lebih banyak suksinat, dan benar-benar nyalain tungku lemak coklat Anda.
Oke, jadi kita udah punya dua alat fisik, gerakan kecil dan menggigil. Tapi kita juga bisa perkuat sinyal ini lebih jauh lagi, yaitu lewat intensitas olahraga dan bahkan beberapa senyawa tertentu. Tujuannya tetap sama, memaksimalkan pelepasan epinefrin. Slide ini nunjukin beberapa senyawa yang bisa bantu. Kafein misalnya, secara langsung memicu lebih banyak epinefrin. Terus ada yerba mate, yang bantu mempermudah proses pembakaran lemaknya. Sementara L-karnitin, ini kerjanya kayak truk pengantar yang ngangkut lemak ke tungku pembakaran sel kita. Jadi, ketiganya ini adalah pendukung dari proses yang sudah kita bahas. Jadi kesimpulannya adalah kita perlu melihat pembakaran lemak dari perspektif yang benar-benar baru. Ini bukan lagi sekedar soal angka di timbangan atau aplikasi penghitung kalori. Ini tentang komunikasi. Inilah inti dari semuanya. Daripada cuma fokus pada pengurangan atau pembatasan, coba deh pikirkan tentang menambahkan sinyal yang tepat. Dengan melakukan gerakan kecil, menggunakan suhu dingin secara strategis, dan berolahraga dengan intensitas, Anda secara aktif berkomunikasi dengan tubuh Anda untuk membakar lebih banyak energi. Kendalinya ada di tangan Anda. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup. Kalau kita bisa mempengaruhi pembakaran lemak dengan memahami dan mengirimkan sinyal yang benar ke sistem saraf kita, coba bayangkan, apalagi yang mungkin bisa kita pengaruhi. Tidur, fokus, suasana hati, kemungkinannya jadi sangat menarik untuk dipikirkan, bukan?